beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang disarankan oleh para salafus saleh terkait dengan kehidupan adalah banyaknya jumlah hisab terhadap diri kita sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, bahwa kemampuan kita menghisab diri kita sebelum dihisab itu menjadi bagian yang sangat fundamental. Makanya para ulama sering menyebut kalau kita bisa menghisab diri kita sehari sekali baik, tapi kalau bisa setiap 1 jam sekali lebih baik, kalau bisa rengket lagi lebih baik. Diberi nikmat kaki yang sehat, kemana kaki kita melangkah, kita hisab sendiri dulu. Kemudian dikasih nikmat bisa mendengar, kita dengarkan apa selama 1 jam terakhir. Kemampuan kita bicara, kita mengucapkan apa selama setengah jam terakhir. Ini insya Allah akan menjadi sangat efektif di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Maka mari kita memohon kepada Allah agar kita termasuk yang bisa menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini jelas, di ayat ini kita disuruh menghitung-hitung dulu sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, pastikan setiap nikmat yang kita peroleh harus menjadi penegak atau kita konversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidaklah didapat oleh seseorang kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dipesani oleh teman-teman dai untuk menyampaikan tentang agar seluruh jamaah banyak mendoakan saudara kita di Palestina. Jadi pagi ini saya mengingatkan kepada seluruh jamaah, tolong di sebagian waktu doakan saudara-saudara kita di Palestina, karena itulah kiblat kita pertama. Sebelum dipindah ke Masjidil Haram, dulu kita kiblatnya ke sana. Maka tanah itu adalah tanah yang diberkahi beserta sekitarnya. Jadi yang diberkahi itu bukan hanya masjidnya, tapi tanah sekitarnya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendoakan. Tentu saja definisi diberkahi luas sekali Bapak Ibu. Mungkin jangan bertanya-tanya, diberkahi kok perang terus, kok mesak kemen gitu. Sesungguhnya itu peluang bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk mendapatkan pahala atas apa yang terjadi di sana, baik secara fisik maupun secara rohani. Kita banyak berdoa, secara fisik mungkin kita berdonasi kepada lembaga-lembaga yang memang dipercaya, yang dengan demikian menjadi berkah buat kita semuanya, seluruh kaum muslimin di dunia. Makanya beberapa waktu terakhir saya juga sebenarnya kunut nazilah juga untuk subuh. Tadi saya mau praktekin, tapi karena saya nggak pengumuman, khawatir jenengan bingung. Atau di sholat witir jenengan bisa kunut nazilah, atau di doa-doa panjenengan harian. Ingat Rasulullah di dalam satu hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah hadis pertama yang ditulis di kitab Silsilah Hadis Sahih, yang ada 4.000 hadis, itu 4.000-an hadis. Hadis yang pertama adalah bab tentang akhlak, perbuatan baik dan hubungan sama manusia, yang di sini disebut sesungguhnya Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud. Bapak Ibu sedaya, jangan lupa Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudara muslimnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini susah apa gampang Bapak Ibu?
mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Itu kan berat, tapi demikian Rasulullah sampaikan. Makanya puncak dari agama, inti agama apa kemarin di pertemuan sebelumnya? Ad-dinu an-nasihat. Gini bagi. Kulna, sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'imati muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh orang-orang yang berada di sebuah negeri. Saudara-saudara kita semua, kita kemarin sudah bahas nasihat dalam bahasa Arab bukan nasihat seperti bahasa Indonesia, yaitu memberikan saran. Nasihat dalam bahasa Arab kemarin artinya apa? Ini intinya agama ini, jangan lupa ya. Yaitu iradatul khair lil mansahlahu. Iradah, keinginan, kehendak terbaik, kehendak yang paling agung, yang paling baik lil mansahlahu, terhadap objek yang mendapatkan nasihat. Kalau saya mengatakan saya ingin Pak Pardi mendapatkan nasihat, artinya saya berbuat agar Pak Pardi mendapatkan yang terbaik, mendapatkan haknya yang terbaik. Kita ingin dia bahagia, kita ingin beliau senang, kita ingin apa yang menjadi haknya diterima. Itu nasihat dalam bahasa Arab. Maka dikatakan iradatul khair lil mansahlahu. Dan inilah agama, kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihat. Dalam susunan bahasa Arab itu ada yang diterangkan dan yang menerangkan. Biasanya yang diterangkan itu sifatnya khusus, yang menerangkan sifatnya umum. Tapi di sini, di dalam kalimat ini, ad-dinu an-nasihat. Jadi mubtada khobarnya dua-duanya itu adalah khusus, menunjukkan bahwa ini penting banget. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-haju Arafah. Yang namanya haji itu bukan di Arafah tok, tetapi haji itu ya intinya Arafah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Dan Rasulullah menyebut ad-dinu an-nasihat. Intisarinya agama itu nasihat, yaitu keinginan yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat. Bukan hanya sekedar dalam bahasa Indonesia kan nasihat, ini yo ben kue bener, ini yo ben kue begini dan begitu, atau saya kasih saran ya supaya. Kalau nasihat dalam bahasa Arab itu kita sendiri berbuat agar objek yang mendapatkan nasihat itu mendapatkan yang terbaik. Maka dikatakan di sini Rasulullah menyebutkan, Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dan Abdullah bin Mas'ud. Maka Bapak Ibu Sedoyo, kita disuruh mendoakan orang-orang Palestina atau berbuat orang terbaik. Ini jauh sekali ini, tempatnya jauh, sebagian kita belum pernah ke sana. Maka langkah pertama, bagaimana kita mempersaudarakan diri kita dengan saudara-saudara kita, berbuat yang terbaik untuk lingkungan kita ini loh. Nanti dengan itu insya Allah doa-doa kita untuk yang jauh lebih makbul. Bapak Ibu Saudara, ini penting ya. Jangan sampai kita memikir yang jauh bertengkar dengan saudara dekat. Ini masalah. Makanya di dalam kitab ini dikatakan Rasulullah mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Karena apa? Kenyataannya memang begitu. Bahwa tidak dikatakan sempurna iman seseorang. Ini saya ulang-ulang ya. Ini karena ini butuh diinstal ini. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudara muslimnya sebagaimana mencintai diri sendiri. Tolong ini diinstal ini. Kalau ini sudah masuk, boro-boro bertengkar dengan tetangga, boro-boro menyakiti tetangganya, apalagi kok keluarganya, mustahil. Mustahil. Kita mau mengikuti siapa? Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, berlakulah sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya tolong ini diinstal betul supaya kita lembut hatinya, sehingga doa-doa kita nembus sampai ke Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seluruh saudara kita. Kemudian ini mumpung ingat, saya bacakan beberapa hadis ini. Di sini disebutkan di hadis yang kedua terkait dengan kalimat terakhir yang didapatkan manusia dari kenabian pertama adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Kalimat terakhir yang didapatkan dari kenabian yang pertama adalah,
Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Maksudnya begini Bapak Ibu, di antaranya kita sudah dapat syariat banyak seperti ini tentang keimanan dan sebagainya. Kemudian kita masih bertengkar dengan saudara kita bertengkar dengan kita masih menghibah tetangga kita ingin saudara kita celaka, itu artinya nggak punya malu, nggak punya malu. Tapi kalau nggak punya malu, silahkan berbuat sesukamu. Subhanallah. Dan Bapak Ibu Sedoyo, hal ini kalau kita tidak menghisab diri kita tidak banyak muhasabah, itu akan selalu menghantui diri kita. Akan selalu menghantui diri kita, karena asalnya manusia itu sangat mudah dijangkiti penyakit yang sifatnya duniawi. Saya bacakan satu hadis sebelum masuk ke kitab sholat kita, yaitu kisahnya Robi'ah al-Aslami dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi kan pernah dengar belum Robi'ah al-Aslami? Robi'ah dari suku Aslam yang sempat berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah dengar belum? Ini penting, ini penting itu kita perhatikan, penting karena setiap kita sangat mungkin terjangkiti situasi begini. Robi'ah al-Aslami ini adalah pembantunya Rasulullah SAW. Bentuk terima kasihnya Rasulullah kepada pembantunya diberi sebidang tanah. Kebetulan sebidang tanah itu juga jejeran dengan kepunyaannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kami berdua ini Bapak Ibu, dijangkiti penyakit cinta dunia. Kalau kita udah cinta dunia, repot banget ini. Boro-boro mikirin Palestina, boro-boro mikirin tetangga kita. Maka kisah ini saya sampaikan sebagai pengingat bahwa kita tuh mungkin terjangkiti yang begitu. Selevel Abu Bakar As-Siddiq saja pernah terjangkiti seperti itu. Ketika mereka bertemu di kebunnya masing-masing yang diberikan Rasulullah itu, yang berbatasan itu, di tengah-tengahnya, di pinggir batas itu tumbuh kurma, maka tandan kurmanya berada di tengah-tengah itu. Ini sering terjadi di kampung, sering terjadi ini. Maka Abu Bakar mengatakan, ini tandan kurma milik saya. Ini loh saya katakan, selevel Abu Bakar loh, apalagi kita kalau kita nggak ingat-ingat. Maka Robi'ah al-Aslami jawab, bukan, itu milik saya. Kayak saya cilik toh, gekku gitu. Maka kemudian terjadilah pertengkaran di antara keduanya, pertengkaran mulut, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kalimat yang menyakiti Robi'ah al-Aslami. Ini ceritanya Robi'ah al-Aslami. Sampai kemudian Abu Bakar mengeluarkan kalimat yang menyakiti hatinya. Segera sadar namanya orang soleh, orang baik, ketika berbuat salah langsung ngaku, subhanallah, saya menyakiti saudara saya. Apa yang dia lakukan? Tolong Robi'ah, katakan kalimat yang semisal untuk menyakiti saya sehingga kita 0-0. Untuk dikisos maksudnya, paham Bapak Ibu? Paham ya? Quran surah Al-Imran 135. Perbuatan seorang muslim itu adalah orang yang ketika dia berbuat keliru, dia segera istighfar kepada Allah dan minta dikisos terhadap apa yang disakiti. Ini penting Bapak Ibu. Kita kadang-kadang enak saja menyakiti orang lain. Abu Bakar begitu menyakiti orang lain, langsung sesaat sadar, tolong Robi'ah, katakan kalimat yang semisal itu sehingga saya 0-0 dengan panjenengan, jangan saya bawa masalah ke akhirat nanti. Maka Robi'ah menjawab, nggak mau. Nggak mau saya nggak mau mengucapkan kalimat seperti itu. Ini Abu Bakar bingung. Tolong Robi'ah, diulang lagi, ucapkan kalimat semisal sehingga terjadi kisos. Kisos tahu ya Bapak Ibu nggih? Kisos itu ngenol gini kalau besok di kontoro hewan bertanduk menanduk hewan tak bertanduk, besok gantian di sana di kisos, dinolkan. Makanya kalau dengan pulang bawa masalah dengan orang itu lebih berat dibandingkan pulang membawa masalah dengan Allah. Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau dengan orang, orangnya juga butuh pahala jenengan. Orangnya butuh pahala jenengan, jangan akan diambil pahalanya, subhanallah. Atau kalau pahala kita sudah habis, dosanya dikabur ke kita. Ini kita bangkrut di situ kalau kita nggak hati-hati. Itu diantaranya karena kalimat-kalimat menyakiti orang lain. Maka Abu Bakar sadar betul itu. Dia katakan tolong ucapkan. Enggak, saya nggak mau ngomong. Yang ketiga, kalau begitu saya lapor ke Rasulullah, kata Abu Bakar. Diancam ini. Enggak, tetap saya nggak mau ngomong begitu. Akhirnya mereka bersepakat, baiklah kita menghadap Rasulullah SAW. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari
Bani Aslam. Berarti koncone sapa? Koncone Rabi'ah. Biasa jiwa korsa. Kayak tentara kan kalau temennya diganggu dia nggak terima. Teman-temannya mengatakan, lah kowe sing diganggu disalahi kowe malah ora ngelawan. Tak bantu lawan. Rabi'ah mengatakan, kalian tahu siapa orang ini? Ini jadi Rabi'ah tuh ngerti sebenarnya Abu Bakar itu siapa. Ya, kalau bermasalah dengan dia sebenarnya masalah. Dialah seorang lelaki yang satu di antara dua, begitu bahasanya. Paham nggak dengan? Dialah seorang lelaki yang satu di antara dua. Maksudnya kisah di dalam gua itu loh. Bersama siapa dia? Bersama Rasulullah SAW. Saya tidak ceritakan. Kisah itu kisah besar kan? Kisah ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam gua, kisah besar bukan? Semua orang Arab tahu itu kisah besar sekali. Itu kisahnya menakjubkan. Maka dikatakan ini nih satu di antara dua orang itu. Hati-hati, jangan bikin dia marah, itu maksudnya. Maka kemudian pulang kalian. Maka mereka berdua menuju ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan sebelum sampai ke sana, Rabi'ah mengatakan ke teman-temannya, jangan sampai buat Abu Bakar marah, karena kalau Abu Bakar marah nanti dia akan lapor ke temannya yang dua orang itu loh, Rasulullah maksudnya, nanti temannya juga akan marah. Kalau dua orang ini marah, Allah marah. Saking dahsyatnya dua orang ini gitu kan. Maka kemudian datang ke Rasulullah, diceritakan sebagaimana yang diceritakan. Maka kemudian Rasulullah menjawab kepada Rabi'ah, apa yang kau lakukan betul Rabi'ah. Jangan ucapkan ucapan semisal ketika disakiti oleh saudaramu. Apa yang kamu katakan? Yang kau katakan adalah semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar nengok balik pergi dan nangis terseduh-seduh. Sudah dikisos belum itu? Belum. Semoga Allah maafin, bukan saya yang maafin. Itu loh. Makanya kalau jenengan bermasalah dengan orang bisa dikisos, alhamdulillah. Hutang kita, hutang kalimat kita, hati-hati. Ini karena apa? Karena penyakit dunia. Karena apa? Setandan kurma, subhanallah. Mas saya katakan, kalau kita mau ngurus jauh-jauh Palestina, tundukkan dulu nih diri kita sendiri nih. Supaya kita jangan cinta dunia. Kalau nggak cinta dunia, nanti kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau belum boro-boro ngimpi di siang bolong itu. Makanya hal-hal seperti ini perlu dipahami. Ini 3 hadis dari kitab Silsilah Hadis Sahih, mudah-mudahan menjadi tambahan. Ini bacaannya moro sepuh saya ini. Kemarin saya pulang saya bawa kitabnya. Beliau ada 3, barusan beli 3 kitab ini karena beliau literasinya sangat banyak, senang banget baca gitu. Sudah selesai saya bawa ke sini lagi. Kemudian untuk melembutkan, saya cuplikan satu lagi kisah ini. Nanti saya hari ini akan menjawab pertanyaan jenengan Pak yang tentang kemarin apa rukun, mengulang-ulang rukun. Di antara kitab yang saya bahas di masjid lain adalah kitab ini, kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Satu yang saya ingin sampaikan ke jenengan biar lembut, biar nggak cinta-cinta dunia amat gitu, adalah kata-kata di atas pembaringan kematian. Ini subjudulnya persiapan untuk hari keberangkatan. Berangkat kemana? Berangkat ke akhirat maksudnya. Persiapan untuk hari keberangkatan. Subjudulnya adalah kata-kata di atas pembaringan kematian. Jadi kalau jenengan literasi tentang ini banyak, jenengan mau meninggal kira-kira beginilah. Banyak sekali kisahnya itu yang menakjubkan. Satu di antaranya adalah ketika Imam Ibnul Jauzi menjelang meninggal. Imam Ibnul Jauzi menjelang meninggal. Dia menangis, Bapak Ibu Sedoyo. Imam Ibnul Jauzi saja menangis mau meninggal. Jadi kan tahu Imam Ibnul Jauzi? Sekali dia ngomong di dalam satu forum, 200 orang masuk Islam. Kita berapa kali itu masukin Islam? belum pernah, bisa jadi. Dia ini sekali ceramah 200 orang masuk Islam. Tapi ketika ditanyakan bagaimana keadaanmu hari ini wahai Imam Jauzi oleh muridnya, dia mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku takut sekiranya aku melampaui batas dan munafik sehingga pantas atas diriku firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 47-48. Jadi Bapak Ibu, saya dulu pernah menyampaikan ke jenengan,
Di antara syarat kematian mendapatkan kematian yang husnul khotimah adalah mendatangkan khauf dan roja, mendatangkan rasa takut dan rasa harap. Maka dia ini Imam Jauzi juga lagi mendatangkan rasa takut. Saya khawatir saya masuk di dalam firman Allah. Berarti ngapal Quran penting nggak? Menjelang meninggal yang diingat Quran nih. Saya khawatir saya masuk di dalam ayat Az-Zumar 4748, yaitu dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Jadi azab seperti apapun yang kita perkirakan gak mungkin, pasti lebih. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokannya. Ini khawatir Imam Jauzi ini. Padahal sekali forum 200 orang masuk Islam saja masih takut kena azab Allah seperti itu. Khawatir dirinya munafik. Dia mengatakan suatu hari saya duduk dan melihat di sekitarku lebih dari 10.000 orang. Kalau jangan sekarang lihat Zakir Naik, kan sering tuh ceramah di 10.000 orang itu, ya enggak? Pernah lihat Zakir Naik itu, Dokter Zakir Naik, dokter tapi dia juga doktor. Zakir Naik yang banyak memasukkan orang ke Islam, dapat penghargaan dari Arab Saudi. Semuanya tergetar hatinya, 10.000 orang semuanya tergetar hatinya, atau menetes air matanya. Saya berkata kepada diriku sendiri, bagaimana dengan dirimu? Kalau mereka selamat atas ucapan-ucapanmu, bagaimana dengan dirimu? Selamat apa tidak? Saat itu kemudian dia mengatakan, ya Allah, andai kau tentukan siksa atas diriku, tolong jangan beritahu mereka, sehingga mereka tidak mengatakan, Allah, engkau kan kenapa menyiksa orang yang memberi jalan kepadaku? Ini kemunafikan, Bapak Ibu. Bisa jadi dia berlindung di balik apa yang diharapkan kepada Allah, padahal janjinya pengen ketok api. Itu khawatir itu, Bapak Ibu. Sedemikian lembutnya para ulama ketika menjelang meninggal, sampai hal sekecil itu dipikir takut luar biasa. Karena memang kita wajib menghadirkan rasa takut menjelang meninggal, tapi kemudian kita tutup dengan roja. Ya Allah, pun begitu ya Allah, walaupun dosa saya mungkin banyak, mungkin saya munafik, mungkin saya sebagian ria, ya Allah, engkau rahmatnya luas. Yang demikian ini insya Allah dijanjikan mendapatkan husnul khotimah. Hampir seluruh kalimat-kalimat para ulama ketika menjelang meninggal menyitir ayat, Bapak Ibu. Makanya penting buat kita menyelesaikan bacaan Quran beserta artinya hari-harian, Bapak Ibu. Kalau jenengan dalam 1 tahun nggak tamat terjemah Quran minimal 1-2 kali, yuk kebangetan. Lantas kita mau meninggal dengan cara apa? Semua ulama orang-orang soleh ketika meninggal, bagaimana mendapati dirimu hari ini? Saya mendapati diriku hari ini sambil saya khawatir masuk ke dalam ayat ini, ayat itu, ayat ini, begitu. Bilal bin Rabah ketika meninggal, istrinya mengatakan menyedihkan. Itu istrinya bilang begitu. Maka Bilal mengatakan, sungguh saya bahagia karena saya akan bertemu dengan orang yang saya cintai. Karena sesungguhnya orang bersama dengan orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu Bilal bin Rabah ketika menjelang meninggal. Jangan kau sedih istriku, berbahagialah karena sesungguhnya suamimu ini akan bertemu dengan orang yang dicintainya. Ini juga kalimat hadis itu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang kita ingin ketika menjelang meninggal, itu akan melembutkan hati. Mengapa saya sampaikan ini? Ini kaitannya dengan jangan terlalu cinta dunia, maksudnya. Kita nolongin orang jauh-jauh di mana-mana itu, kalau kita masih cinta dunia, boro-boro, Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan kelembutan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya menjawab tentang pertanyaan, yaitu apa sih hukum mengulang-ulang rukun qauli? Ini sekaligus dua pertanyaan jadi satu ini. Jenengan kemarin Mas zaman mana Mas, kok lupa saya. Yang ngantuk nih Mas, ketua takmirnya. Pertanyaannya mana Mas? Apakah batal bacaan Al-Fatihah ketika berhenti di ghairil maghdubi alaihim, berhenti waladdallin? Ada yang mengatakan batal masih? Ada yang mengatakan batal atau bagaimana? Oh gitu nih, mengatakan itu batal gitu maksudnya. Baik.
saya mencoba menggali dari banyak sekali kitab. Salah satunya adalah kitab Safinatun Najah, yang ini tentu saja sudah sangat populer. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Ini sekaligus untuk menjawab apakah mengulang-ulang termasuk yang membuat batal. Ada 10 syarat terkait bacaan Al-Fatihah di dalam kitab Safinatun Najah. Ada 10 syarat agar bacaan Al-Fatihah kita tidak berpotensi batal. 1, wajib tertib. Jadi dengarkan dulu ini, yang 10 ini. Nanti saya uraikan dan akan menjawab pertanyaan dua-duanya itu. Wajib tertib berarti nggak boleh kebolak balik. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanirrahim. Itu otomatis batal. Otomatis batal. Yang kedua, muwalah, yaitu tersambung. Tersambung maksudnya begini, tidak boleh memberi jeda terlalu panjang antara ayat, atau kalau menyebutkan walaupun sebentar, kalau niatnya memutus batal. Alhamdulillahirabbil alamin, putus dulu lah, sebentar banget, itu batal walaupun jangan melanjutkan. Paham ya? Tidak boleh memberi jeda terlalu panjang, tentu saja ukuran wajar. Alhamdulillahirabbil alamin, minum disi, ayo otomatis batal. Namanya muwalah. Yang ketiga, menjaga huruf terbaca semua. Membaca huruf terbaca semua. Dan ada sekitar berapa huruf sih dalam Al-Fatihah itu? Nah, ini jangan hitung ya. Pokoknya masing-masing huruf terbaca semua termasuk tasdidnya. Jadi syarat yang ketiga, menjaga huruf terbaca semua. Jadi keterangannya jika ada satu huruf tak terbaca maka batal. Makanya dikatakan tasdid itu menjadi penting, karena tasdid artinya 2 huruf. Iyyaka nggak boleh dibaca iyyaka. Iyyaka ya double. Ya kan? Kalau kehilangan satu huruf ini jelas batal. Makanya rukun qaul itu diperhatikan secara khusus. Berarti rukun qaul ini berlaku juga untuk at-tahiyat, tasahud. Sama. Kemudian memperhatikan seluruh tasdidnya. Ini syarat yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil, ya kan? Kemudian iyyaka, pokoknya seluruh tasdid harus terbaca dengan memberikan hak huruf secara sempurna. Kemudian tidak lama terputus antar ayatnya, ini sama dengan yang kedua sebenarnya, atau tidak putus sebentar dengan niat memutus bacaan. Yang keenam, membaca semua ayat termasuk basmalah di pendapat yang kuat. Karena ada pendapat basmalah bukan termasuk Al-Fatihah di mazhab Malik. Makanya justru di mazhab Malik, Mas, bacaan siratal ladzina an'amta alaihim itu malah berhenti karena dianggap satu ayat tersendiri. Sudah roksu ayat, selesai ayat. Tapi di mazhab lain satu ayat terakhir adalah dari awal sampai akhir. Makanya saya tadi praktekkan di depan jenengan itu dibaca full kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang paling aman. Tapi misalnya kasusnya kayak jenengan tadi karena alasan nafas, sehingga kita berhenti di alaihim yang kedua, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian secara hukum tajwid itu diulang. Secara hukum tajwid diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Soalnya sekarang kalau ngulang seperti itu, apakah termasuk pengulangan rukun qouli yang tidak dibolehkan? Nah, itu kan soalnya. Makanya antara ahli fikih dengan ahli qori itu berbeda pendapat dalam kasus ini. Nah, saya terangkan satu-satu. Kemudian
Sekali lagi, membaca basmalah bagi yang meyakini bahwa basmalah termasuk Al-Fatihah, dan ini pendapat umum yang lebih kuat. Karena 7 ayat yang diulang-ulang, para ulama menyebut ya, Al-Fatihah adalah 7 ayat diulang-ulang, itu termasuk diantaranya adalah basmalah. Walaupun sekali lagi kita menghormati pendapat di mazhab Malik yang tidak menggunakan basmalah sama sekali. Kemudian tentu saja syaratnya dalam keadaan berdiri untuk sholat fardu. Ini rukun berdiri, kita sudah bahas. Jadi kita nggak boleh baca Al-Fatihah dalam kondisi tidak berdiri bagi yang mampu. Kemudian di mazhab Syafi'i didengar diri sendiri. Itu di mazhab Syafi'i itu terdengar sendiri. Tetapi pendapat yang kuat insya Allah adalah definisi mengucapkan, yaitu ada gerak bibir. Jadi itu yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu baca, sing penting gerakan bibirnya terlihat, itu insya Allah sudah cukup. Walaupun di mazhab Syafi'i sekali lagi harus terdengar dengan kuping sendiri. Kalau jangan mau aman ya mau, kalau dengan sholat di rumah sih nggak masalah, nggak masalah. Kemarin juga ada pertanyaan, apakah kita makmum juga mengucapkan takbir intikal? Kayaknya saya belum bahas di sini. Imam takbir intikal, Allahu Akbar. Apakah kita juga takbir intikal makmum? Ternyata katanya banyak makmum yang nggak baca. Padahal itu di mazhab Hambali wajib. Jenengan makmum juga baca nih, jangan lupa ini. Imam Allahu Akbar, jenengan juga baca Allahu Akbar. Bukan jenengan cuma ngangkat tok, bukan. Saya luput itu kemarin ada pertanyaan, jadinya dibahas. Kemudian yang ke-10, tidak terhalang oleh zikir yang lain. Nah ini Bapak Ibu, ini juga penting. Tidak terhalang oleh zikir yang lain. Ajnabi, kalimat-kalimat di luar Al-Fatihah nggak boleh hadir di dalam Al-Fatihah. Contoh, para ulama menyebutkan, walaupun satu huruf kalau punya makna jelas batal. Satu huruf punya makna, contoh ki dalam bahasa Arab itu artinya jaga awakmu gitu. Itu kan satu huruf itu. Ki dalam bahasa Arab artinya apa? Jaga dirimu. Kalau jenengan alhamdulillahirabbil alamin, ki itu jangan batal. Itu jelas seluruh ulama mengatakan itu batal. Atau mengucapkan 2 huruf walaupun tidak punya makna. Ar-Rahmanir-Rahim, AA. Itu ajnabi yang pasti batal. Nah sekarang dari keterangan ini kemudian berkembang terhadap definisi 2 huruf itu apa. Makanya para ulama menyebut dehem itu dikatakan 2 huruf. Makanya para ulama menyebut kalau yang suka dehem jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Apalagi kalau kebiasaan, berarti kan tidak perlu. Dehem yang dimaafkan bagaimana? Jika memang gatel betul. Bagaimana makmum? Makmumnya juga harus bijaksana. Nek dehem jenengan jangan batal bukan. Jenengan berprasangka baik, oh imamnya gatel. Itu. Paham ya? Ini jadi memang kalau membahas ini jadi berkembang ke situ. Karena memang dibahas di kitab fikih ini dibahas ini. Kalau dehem bukan karena keperluan, itu termasuk kategori mengeluarkan 2 huruf. Ini dibahas di dalam kitab. Makanya sekali lagi, kalau yang hobinya dehem, coba ini jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini masalah. Ini masalah kalau makmumnya orang yang ngerti fikih, itu nggak nyaman banget itu. Karena apa? Tadi masuk di dalam ajnabi, kalimat-kalimat di luar Al-Fatihah yang menyela-nyela Al-Fatihah. Contoh lagi, zikir menyela-nyela Al-Fatihah ketika imam alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Nah, ini batal. Wasingnya nggak membatalkan, tetapi ketika jenengan menyebut alhamdulillah, apalagi makmum jawab yarhamukallah, itu tambah batal ini seorang karu-karuan kabeh ini. Saya kan melaksanakan sunnah, kalau orang alhamdulillah kan jelas saya harus yarhamukallah.
Wah, ya itu namanya ora karu-karuan. Maka di sini disebutkan tidak terhalang oleh zikir yang lain, yaitu kalimat-kalimat ajnabi yang di luar zikir atau bacaan Al-Fatihah. Termasuk diantaranya ketika bersin, kita nggak boleh mengucapkan Alhamdulillah ketika kita membaca Al-Fatihah. Maka sekali lagi, secara asal hukumnya adalah satu huruf dengan makna batal, dua huruf tanpa makna batal. Ini yang kemudian menjadikan dehem dikatakan membatalkan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Sedoyo, kita harus bijaksana. Ya. Kalau jangan jadi makmum kok imamnya dehem-dehem, ya jangan langsung divonis batal. Kita berprasangka baik karena kita tidak tahu apakah benar-benar gatal atau tidak. Kecuali memang ibu tidak dinoki mau dehem terus, nah ini jangan jadi imam. Ya. Yang seperti ini harus tahu diri, enggak, jangan maju jadi imam karena ini jadi soal. Ya. Nah ini 10 syarat terkait dengan Al-Fatihah. Ya. Nah sekarang kalimat tertib urut, maka kemudian turun hukum terkait dengan tidak bolehnya mengulang-ulang rukun qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nggak boleh Bapak Ibu, ini nggak boleh. Maka rukun qauli yang 5 itu secara asal memang tidak boleh diulang-ulang. Khusus yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab bahwa batal langsung adalah di pembuka dan penutup, yaitu rukun takbiratul ihram dan rukun salam. Kalau takbiratul ihram yang artinya dengan membuka sholat, kok kemudian di tengah-tengah nggak ada keperluan Allahu Akbar, setelah iftitah Allahu Akbar lagi, itu batal otomatis. Itu batal otomatis karena mengulang rukun qauli. At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah, assalamualaikum warahmatullah. Dengan salam duluan, salam pertama batal enggak? Batal kalau jenengan salam diniatkan untuk salam, batal karena jenengan akan mengulang rukun qauli, yaitu ucapan salam nanti di akhir setelah tasyahud. Jadi kalau jenengan mengulang salam berarti kan jenengan sudah menyelesaikan sholat belum waktunya, gini Bang ya. Baru di tengah-tengah kok jenengan salam, rampung, pengen kayak lungo. Semalam ada pertanyaan gini, Ustadz, kalau ada imam salamnya antara salam satu dengan salam kedua suwi banget jedane, sementara sudah pengen banget kentut, saya bagaimana? Ya hukumnya kita tetap harus menyelesaikan. Ju'ilal imamu li utami mabi, imam ditujuk untuk diikuti, harus jenengan menyelesaikan sampai salam kedua. Jenengan itu kalau masbuk mau bangkit ke rakaat keempat sementara imam sudah selesai, tetap jenengan nunggu salam imam yang kedua, bukan salam pertama nih, bukan salam pertama. Sing rukun kan salam pertama tok, sini kan sunnah, saya langsung nggak boleh begitu. Tetap harus menyelesaikan sampai salam kedua imam baru berdiri. Lagi imam ini suwi banget salam kedua nih, ibu-ibu yang tanya semalam. Saya juga baru tahu ada yang imam yang panjang, nih, antara salam satu salam dua. Kalau saya kan wajar-wajar saja nih, tapi ada katanya yang panjang banget. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, jadi sekali lagi secara asal mengulang rukun qauli memang bisa batal, tetapi untuk yang 3 yaitu suratul Fatihah, tasahud dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, ini kalau kita mengulang-ulang di mazhab Syafi'i secara umum ini hanya sampai level makruh. Level makruh Mas. Kalaupun nanti dihukumi nanti saya terangkan. Ini kalaupun dianggap mengulang itu makruh. Dianggap mengulang pun makruh. Nah, makruh yang mana? Jikalau begini maksudnya Bapak Ibu. Jenengan sudah berdiri Alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Kemudian jenengan sebagai makmum iki kok imame moco suratan dawa banget, jenengan nggak konsen. Kemudian jenengan iseng moco Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya itu makruh. Atau imam duduk di antara dua sujud itu suwi banget, orang rampung-rampung. Jenengan kemudian iseng moco Al-Fatihah nang kono. Nah, itu makruh. Tapi kalau sengaja memindah bukan pada tempatnya otomatis batal. Jenengan moco Al-Fatihah pas ruku, ya batal otomatis. Makanya untuk rukun qauli yang 3 ini
hanya dihukumi makruh. Nah, adapun pendapat yang mengulang rukun qouli di bagian Al-Fatihah sampai level batal itu di madzhab Syafi'i itu pendapatnya lemah. Jadi, kalaupun jenengan misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu secara makna itu tidak merubah, tidak masuk kepada 10 syarat ini. Kalaulah pun begitu enggak batal mas, yang benar enggak batal karena tidak mengubah makna. Tunjukilah kepada saya jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, minas siddiqin wassolihin wasuhada wasiddiqin, para nabi, para siddiqin, para suhada, solihin. Kemudian bukannya jalan-jalannya ad-dhalin dan bukannya jalannya orang-orang al-maghdub alaihim yang dimurkai, dan bukannya jalannya orang-orang yang zalim. Nah, dan di situ itu kan makna tersendiri, nggak terputus makna maksudnya mas, ya kan? Orang-orang zalim al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai al-maghdub alaihim, dan orang-orang yang zalim. Kalau arti letterlexnya jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani, kan gitu. Ini saya kadang-kadang umpai itu nggak tegel, nggak tegel kadang-kadang ya. Karena di Indonesia kadang-kadang itu jadi masalah ya. Jadi itu mas, jadi yang disoal oleh ahli qiraat ya, seperti Pak Pardi yang ngajar tahsin ini paham banget persoalan ini insya Allah. Jadi memang yang paling aman kalau riwayatnya hafaz ya, itu jangan putus di bagian alaihim pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kalau hafaz dianggap keliru, tapi tidak sampai level batal. Itu sampai level makruh kalau jenengan pilih bacanya hafaz. Tapi kalau waras dari Nafi justru berhenti di situ, karena itu yang dibagi oleh Imam Malik bahwa itu tuh akhiru ayat. Jadi alaihim yang pertama di madzhab Malik justru roksu ayat, akhir ayat itu sudah tamah, sudah sempurna. Maka sekali lagi, karena jenengan di Indonesia kalau mau aman, yaitu misalnya pun mau berhenti di bagian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kemudian jangan ulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu lebih aman, itu lebih aman. Jadi mutus di alaihim yang kedua kemudian ulang, itu lebih aman. Tapi kalau mau aman, tarik nafas dulu baru jenengan ucapkan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat, karena ngulang yora berarti terhindar dari pengulangan rukun qauli. Kemudian ahli qiraat juga tidak menyoal, kemudian ahli lughah juga tidak menyoal. Itu jadi gitu ya keterangannya ya. Jadi ini sekaligus Pak mana kok nggak datang loh. Oh izin. Nah, ini jawaban untuk beliau sebenarnya ini. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya, insya Allah saya dipahami, insya Allah ya. Saya dipahami. Jadi hari ini belajar kita seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kemudian Bapak Ibu sedaya, maksudnya memberikan hak huruf tadi di dalam surat Al-Fatihah juga jangan mengganti huruf salah satunya. Jangan sampai mengganti huruf lainnya yang bukan penggantinya. Ada kalimat jangan mengganti huruf lainnya yang bukan penggantinya. Berarti ada di dalam Al-Fatihah itu yang boleh diganti huruf lain kalau itu secara hak huruf penggantinya. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si di situ pakai apa? Sod, tapi ada bacaan lain pakai sin. Itu maksudnya. Ada bacaan lain di Ibnu Katsir pakai za. Ihdinas sirotol, ada begitu. Tapi kalau jenengan ihdina tirotol pakai ta, itu otomatis batal. Nah, jika terjadi seperti ini sampai makmum pun tidak sah, harus mengulang sholat. Kemudian
Juga termasuk diantaranya adalah mengganti harokat huruf di beberapa bagian. An'amta menjadi an'amtu, menjadi an'amti, itu juga termasuk batal. Iyaka menjadi iyaki, menjadi iyaku, itu juga batal. Kemudian ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas siratal mustaqim, kin pakai nun, itu juga batal. Jadi itu terkait dengan bacaan kita di Al-Fatihah. Ingat-ingat Bapak Ibu sedaya, terkait dengan bacaan ini jangan saya kasih motivasi, alladzi, orang-orang yang yaqra'unal Qur'an wa huwa mahirun, sementara dia mahir baca Qur'annya, maka ma'as safarotil kiramim baroroh, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia yang selalu taat kepada Allah. Waladzi, orang-orang yang yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u, sementara dia bacanya ta'u, terbata-bata, alif lam mim mim. Itu kata Rasulullah, dikatakan fihi wa huwa alaihi, dengan justru dapat dua pahala atas terbata-batanya dan pahala membaca Qur'annya. Diulang 10 kali ya 10 kali juga dengan dapat per hurufnya. Jadi semangat dengan belajar, khususnya bacaan rukun qouli, dengan perhatikan khusus, jangan sampai malas belajar di bagian itu. Syarat sudah saya sampaikan, insya Allah nanti saya upload untuk jadi pelajaran insya Allah. Nah, saya kira itu yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lagi lewat WA, nanti saya bahas insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah sayang kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.